Selamat pagi adik-adik sekolah minggu yang diberkati Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadah kita pagi hari ini. Semua pasti dalam keadaan yang baik kan? Nah, sebelum kita mulaikan ibadah kita pagi hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari semua lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk keberadaan kami pagi hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai pada pagi hari ini. Semua itu hanya karena cinta kasih Tuhan yang begitu besar yang sudah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, pagi hari ini kami bersuka cita kalau kami boleh beribadah kembali kepada Tuhan. Kami mau memuji memuliakan nama Tuhan lewat ibadah kami pagi hari ini. Pimpin ibadah kami mulai dari awal hingga akhirnya Tuhan. Biarlah ibadah kami pagi hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian bertambah-tambah dalamnya. Pasti sukacita selama-lamanya. Mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian Bapa Engkau sungguh baik.
Semua nyanyi yang sungguh-sungguh ya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah.
semua Tuhan yang menyampaikan firman-Mu, demikian juga yang mendengarkan firman-Mu. Biar berkat Allah, berkat firman Tuhan tercurah bagi kami pada saat pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Nah, kita kedatangan tamu hari ini. Kakak mau cerita tentang, bisa kelihatan ya, seekor kelinci. Namanya Petro. Nah, Petro hari ini mau cerita tentang pengalamannya yang bisa jadi pelajaran buat kita semua tentang ketidaktaatan. Nah, kelinci itu tinggalnya biasanya kalau di hutan di bawah pohon, di pasir-pasir di bawah pohon. Nah, ada sekeluarga kelincinya. Jadi ada Petro, ada mamanya, dan ada 2 adiknya. Nah, kita lihat ya, mereka tinggal di bawah pohon. Hari itu mamanya ada bilang sama Petro, sama adik-adiknya, hari ini mama mau ke pasar ya, mama mau beli sayur-sayuran sama buah-buahan, mama mau pesen. Ingat, nggak boleh nanti kamu main ke kebun Pak Jenggot. Ingat loh, papa kamu waktu itu sampai terbunuh karena mau cari makan di kebun Pak Jenggot. Nah, ini mama mau cerita nih sebelum mama mau pergi, kata ibu kelincinya. Kamu ingat cerita yang ada di dalam kitab Kejadian gak? Tentang cerita Adam dan Hawa. Bagaimana Tuhan sudah menempatkan Adam dan Hawa di kebun yang indah, di taman yang indah. Namanya Taman Eden. Lalu Tuhan berpesan, kamu boleh makan semua buah-buahan yang ada di sini, tapi hanya satu yang tidak boleh, yaitu buah dari pohon yang ada di sana. Itu tentang pengetahuan yang baik dan yang benar. Ingat ya, tidak boleh dimakan buah dari pohon itu. Nah, satu kali Hawa sedang berjalan sendiri, lalu iblis darah melupa ular mendekati Hawa. Hawa, pasti Tuhan bilang ya, kamu boleh makan semua yang ada di sini. Lalu Hawa menjawab, enggak, saya enggak boleh makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Terus kata iblis gini, enggak apa-apa kamu makan buah itu kok, kamu enggak akan mati. Kata gitu. Hawa berpikir-pikir, lalu diambilnya buah itu dan dimakannya, dan diberikan juga kepada Adam. Mereka lupa akan perintah firman Tuhan. Saat itu juga Tuhan berkata kepada mereka, kenapa kamu melanggar perintahku? Kenapa kamu tidak taat? Nah, sebagai hukuman, Adam dan Hawa harus keluar, diusir dari Taman Eden. Dan karena dosa mereka, karena ketidaktaatan mereka, maka mereka diusir dari taman itu dan bisa mati. Ya, karena ketidaktaatan membawa kesusahan buat Adam dan Hawa. Ya, jadi kamu ingat dari cerita ini, karena tidak taat mereka menderita kesusahan. Adam dan Hawa menerima upah dosa, yaitu maut. Ya, sekali lagi mama bilang, seperti Tuhan melarang Adam dan Hawa, hari ini mama melarang kamu untuk pergi ke kebun Pak Jenggot. Ingat ya, kata mamanya. Oh iya mama, kita semua ingat, kata Petro dan adik-adiknya. Lalu mamanya siap-siap mau pergi ke pasar. Mama siap-siap mau pergi ke pasar. Mama mulai jalan di lorong. Adik-adiknya Petro main di lorong, main di lobang-lobang tanah yang dekat pohon-pohon sekitar rumahnya. Tapi Petro mulai ngelirik-ngelirik, dia mulai mindik-mindik. Wah, kayaknya nggak ada salahnya kalau saya main ke kebun Pak Jenggot. Coba saya mau lihat-lihat dari luar kebun Pak Jenggot deh. Wah, dia mulai nggak denger-dengeran. Dia mindik-mindik ninggalin adiknya dan pergi ke kebun Pak Jenggot. Wah, sampai di sana dia mengintip di depan pagar kebunnya Pak Jenggot. Dia mengintip, dia melihat, wah, di dalam banyak sekali buah-buahan sama sayur-mayurnya, segar-segar sekali. Dia buka pintu dan dia masuk ke dalam. Dia mulai makan, cobain kacang-kacangan. Enak banget. Dia makan lagi kol.
Kelinci paling suka kol, enak banget sampai dia kekenyangan, banyaknya makan, saking banyaknya makan. Aku harus cari peterseli nih. Peterseli buat kelinci itu baik untuk mengobati perut yang sakit. Wah, lagi dia mengambil peterseli, dia melihat, wah, ternyata ada Pak Jenggot. Pak Jenggot lagi menanam kol-kol muda. Ketika Pak Jenggot melihat, langsung Pak Jenggot melempar Petro dengan sekopnya, cetoknya, juga dengan garpunya. Kita lihat nih. Waduh, dikejarnya itu Petro keliling-keliling kebun. Sampai Petro kehilangan sepatunya yang sebelah. Dia lari lagi, kehilangan lagi, copot sepatunya yang sebelah. Pakaiannya pun sampai nyangkut. Hampir saja cetoknya Pak Jenggot kena kepala Petro. Dia berkeliling-keliling kejar-kejaran sama Pak Petro. Lalu akhirnya bisa dapat tempat persembunyian. Dilihat, Petro ngelihat, aduh, Petro masih di dalam kebun, belum bisa keluar. Masih ada Pak Jenggot yang siap-siap nangkap dia. Dia melihat, Pak Jenggot masih mencari-cari saya. Dia mencari-cari jalan. Dia pelan-pelan jalan supaya nggak ketahuan Pak Jenggot. Saat dia lagi jalan pelan-pelan, ngumpet-ngumpet, tiba-tiba Pak Jenggot ngelihat dia. Langsung dikejar sama Pak Jenggot. Wah, untung dia sudah ketemu pintu keluarnya. Buru-buru dia lari ke pintu itu dan keluar. Tapi adik-adik lihat, bajunya sudah copot, sepatunya sudah copot semua. Gak apa-apa, yang penting dia sudah bisa keluar dari kebun Pak Jenggot. Wah, Pak Jenggot marah-marah, nakal, kelinci nakal mau mencuri di kebun saya ya. Nah, sebagai peringatannya, Pak Jenggot ngambil bajunya Petro, sepatunya Petro, lalu digantung di atas kayu. Jadi orang-orangan sawah namanya ini ya. Biasanya orang-orangan sawah ini untuk nakut-nakuti burung. Kalau di sawah, kalau di kebun. Tapi Pak Jenggot naruh ini, dipasang bajunya Petro, sepatunya Petro, supaya jadi peringatan kalau kelinci yang baik tidak akan masuk mencuri di kebun saya, kata Pak Jenggot. Lalu Petro setelah berlari sudah aman menurut dia. Dia nyenderan di depan sebuah batang pohon. Dia lemas, dia letih karena habis berlari-lari di kebun. Dia letih, lalu dia masuk pelan-pelan ke rumahnya. Mamanya lagi masak, sibuk. Dia berusaha supaya mamanya nggak ngelihat dia. Tapi mama nggak bisa ditipu sama Petro. Petro, kamu dari mana? Sampai bajumu nggak ada, sepatumu nggak ada. Dipegang Petro kepalanya, ternyata panas kepalanya. Nih ya, mama kasih obat pahit buat Petro karena Petro nakal. Petro minum obat, lalu dia beristirahat. Nah, setelah bangun, mamanya sudah siapkan makanan buat Petro. Ayo sini kita makan sama-sama ya Petro. Kamu ingat, hari ini kamu belajar. Karena kamu gak denger-dengeran sama mama, makanya kamu jadi susah kan? Makanya kamu hampir celaka. Karena kamu gak denger-dengeran, gak taat sama perintah mama. Kamu inget gak cerita, nih mama mau cerita lagi tentang yang ada di Lukas 15. Bahwa ada seorang anak bungsu minta sama papanya, "Pak, saya mau minta harta warisan." Padahal papanya masih ada. Lalu dengan harta warisan yang dia dapatkan, dia habiskan. Dia berfoya-foya, dia habiskan sampai dia nggak punya apa-apa untuk makan. Sampai akhirnya anak bungsu itu harus kerja di seorang petani menjaga babi. Karena perutnya lapar. Hampir aja dia mau makan itu makanan untuk babi. Lalu dia mikir, ayah saya seorang yang sangat kaya. Di sana anak-anak buah ayah saya aja makannya cukup, sedangkan saya di sini susah. Saya mau pulang aja ke ayah saya. Saya mau pulang biar deh saya jadi orang upahan saja. Lalu dia kembali ke rumahnya. Dari jauh ayahnya melihat dia, ayahnya berlari mendekati dia. Dia bilang, "Ayah, saya sudah berdosa terhadap surga, terhadap ayah. Biar deh ayah,
saya jadi upahan aja deh ayah. Tapi ayahnya tidak mengindahkan perkataannya. Ayahnya memeluk dia dengan erat. Ayahnya bersuka cita karena anak yang hilang sudah kembali. Ya, walaupun anak ini sudah berbuat salah, tetapi ayahnya dengan gembira menerima dia kembali. Tadi kakak bilang di awal, setiap upah dosa adalah maut. Ya, tetapi Allah sangat mengasihi kita. Allah mencintai kita, ya. Tadi Petro muter-muter di kebun nggak nemu jalan. Sampai siapa di sini hari ini seperti Petro? Ada iblis yang membuat kita malas. Iblis yang membuat kita tidak dengar-dengaran. Iblis yang membuat kita tidak taat kepada mama papa, terutama kepada firman Tuhan. Ya, kita akan putar-putar seperti Petro tadi. Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Aku adalah pintu." Ya, siapa mau datang kepada Tuhan dia akan beroleh selamat. Kalau kita di sini tadi Petro menyesal karena ketidaktaatannya, siapa di sini pagi hari ini mau berdoa bersama-sama? Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya menyesal Tuhan kalau sepanjang minggu ini saya sudah tidak taat kepada firman Tuhan, tidak taat kepada mama papa, saya malas Tuhan untuk berdoa, saya malas untuk membaca firman-Mu, saya tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Seperti tadi Bapak itu menerima anak bungsunya dengan penuh sukacita, maka Tuhan Yesus juga menerima kita dengan penuh sukacita. Siapa yang meminta ampun dosa kepada Tuhan, siapa yang mau berbalik kepada Tuhan, siapa yang mau berubah, mengubah hidupnya sehingga kita sungguh-sungguh boleh menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan akan disenangkan. Pelajaran hari ini mengajarkan kita tentang ketidaktaatan. Ketidaktaatan membawa kepada kesusahan, kesengsaraan. Tetapi dekat dengan Tuhan ada selamat, ada sukacita, ada damai sejahtera. Ya, sama-sama kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita berdoa minta ampun sama Tuhan kalau sepanjang minggu ini tadi kita sudah berbuat dosa, dan berubah dengan sungguh-sungguh mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mengikuti firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita akan berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan pagi hari ini Bapa, karena kasih kemurahan Tuhan kami kembali mendengarkan firman-Mu Tuhan dari rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan Yesus ada bersama dengan kami. Kami percaya Engkau ada di dekat dengan kami Tuhan, dan Engkau melihat Tuhan ke dalam hati kami. Pagi hari ini Bapa, ampuni kami Tuhan Yesus kalau sepanjang minggu ini Tuhan banyak hal kami sudah menyakiti hati-Mu Tuhan, banyak hal kami sudah tidak dengar-dengaran kepada perintah firman Tuhan. Jadikan hati kami lembut untuk berubah Tuhan. Jadikan kami lembut untuk sungguh-sungguh mau mengikuti perintah firman-Mu Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus tolong kami Tuhan. Kami boleh melakukan setiap perintah firman-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan. Urapi kami Tuhan, urapi firman yang sudah kami dengar pada saat pagi hari ini Bapa. Biar menjadi Tuhan Yesus kami bertambah-tambah di dalam Engkau. Sukacita Allah beserta kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap orang tua kami Bapa. Allah memberkati mereka Tuhan Yesus, apa yang mereka usahakan dan kerjakan. Allah senantiasa memberkati Tuhan. Di tengah seperti kondisi sekarang ini Tuhan, kami percaya kasih Allah ada di dalam setiap keluarga demi keluarga. Kuasa Allah menaungi kami Tuhan dan memberkati kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Ajar kami untuk sungguh-sungguh Tuhan mengikuti setiap perintah firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.